Perkenalkan, nama saya Noldi Timotius Tule. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma prioritas preemptif. Di sini kita memiliki 10 proses dari algoritma prioritas preemptif. Setiap proses kita akan menjelaskan tentang size, yang mana lebih besar dia akan bekerja lebih dahulu. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara kerjanya. P1 di sini bekerja dari detik 0 sampai ke detik yang pertama. P1 sampai detik ke pertama. Di sini kita lihat P1 berhenti karena P2 datang. P2 datang, dicek ukuran size, mana yang lebih besar. Di sini karena P2 lebih besar dari P1, P1 stop, dan P2 lanjut. Baik, di sini sisa waktu kerja P1 adalah 6 detik. 6 detik kurang 1 sama dengan 5. Baik, kita lanjut. Di sini P2 bekerja dari detik 1 sampai detik kedua. P2 dari detik pertama sampai detik kedua. Waktu kerja P2 adalah 3 detik. Pada detik kedua, P3 datang. Dan kita cek di sini size P2 dan P3 lebih besar. P3 lebih besar. Sehingga P3 masuk bekerja dan P2 pindah ke antrian. Pindah ke antrian P2. Dan sisa waktu P2 adalah 3. 3 kurang 1 detik sama dengan 2 detik. Jadi P3 lanjut kerja. P3 memiliki waktu kerja 8 detik. Bekerja dari detik kedua sampai detik ketiga. Dari detik ketiga, pada detik ketiga, P4 datang. P4 datang, dicek size-nya. P4 dan P3, P4 lebih besar. Maka P4 masuk bekerja dan P3 masuk ke antrian. 3 masuk ke antrian. Sisa waktu kerja P3 adalah 8. Kurang dengan 1 detik sama dengan 7. Dan P4 di sini lanjut kerja. P4 bekerja selama 1 detik. Pada detik keempat, P5 datang. P5 datang, dicek size-nya P5 dan P4. P5 lebih kecil, sehingga P5 masuk antrian dengan waktu 5 detik. P5 masuk antrian dengan waktu 5 detik. P4 melanjutkan kerja sampai selesai di detik ke-5. Jadi di sini P4 kerja dari detik ke-3 ke-4, detik 3 ke-4, dan ada yang datang P5. Karena P5 lebih kecil masuk antrian. Jadi di sini P4 lanjut. P4 lanjut sampai di detik 4 dan sampai di detik ke-5. Dan di sini P5 masuk antrian di detik ke-5. Dengan sisa waktu 5. Kita lanjut. Di detik ke-5, proses dengan size terbesar adalah P3.
maka P3 masuk bekerja dan P3 bekerja selama 1 detik. P5 sampai detik ke-6. Sampai detik ke-6. Pada detik ke-6, P6 datang. P6 datang, dicek size-nya P6 dan P3 lebih besar. Dan P3 lebih besar sehingga P6 masuk antrian dengan waktu kerja 1 detik. P6 dengan waktu kerja 1 detik. Pada detik ke-6, P3 melanjutkan kerja. P3 melanjutkan kerja dari detik ke-6 ke detik ke-7. Dari detik ke-7, lalu P7 datang, dicek size-nya P7 dan P4. P7 lebih kecil, sehingga P7 masuk antrian di waktu kerja 4 detik. P3 tetap melanjutkan kerjanya. P7 masuk antrian dengan waktu 4 detik. Di detik ke-7, P3 tetap melanjutkan kerja. Di sini kita pada detik ke-8, dicek size-nya P8 dengan P3 mana yang lebih besar. Di sini P3 masih lebih besar daripada P8. P8 masuk di antrian. P8 masuk di antrian dengan waktu 7 detik. 7 detik. Jadi P3 masih melanjutkan kerjanya sampai detik ke-9. Sampai detik ke-9. Sampai detik ke-9. Pada detik ke-9, P9 datang. P9 datang, ceknya size P9 dan P3. P3 masih lebih besar daripada P9, sehingga P9 masuk di antrian. P9 masuk di antrian. Di sini P9 masuk dalam antrian dengan waktu kerja 2 detik. Dengan waktu kerja 2 detik, P3 melanjutkan kerja. P3 melanjutkan kerja sampai detik ke-10. Pada detik ke-10 dan pada detik ke-10, P10 datang. P10 datang, dicek size-nya P10 dan P3. P3 masih lebih besar, maka P10 masuk ke antrian. P10 masuk ke antrian dengan waktu kerja 3 detik. P3 bekerja sampai selesai sampai detik ke-12. Di sini kenapa P3 selesai di 12 detik? Karena kita lihat di burst time-nya 8 detik. Selesainya di detik ke-12. Dan yang selanjutnya, pada detik ke-12, antrian dicek kembali. Proses dengan size terbesar adalah P2. Dengan size 225 KB. Maka P2 bekerja selama 2 detik. Selama 2 detik dan selesai di detik ke-14. 14. Pada detik ke-14, antrian dicek kembali. Proses dengan size terbesar adalah P1. P1 dengan 200 KB. Sisa waktu kerja 5 detik, sehingga P1 selesai di detik ke-19. 1 dengan detik
19. Sekarang kita lanjut. Pada detik ke-19, antrian berisi P5 dan P8 dengan size yang sama. Karena P5 datang terlebih dahulu, maka P5 bekerja selama 5 detik, selesai di detik ke-24. P5. 24. Kita lanjut. Setelah P8 bekerja selama 7 detik, selesai di detik 31. P8. Di detik 31. Berikutnya, P7 bekerja selama 4 detik. P7 bekerja selama 4 detik, selesai di detik ke-35. 35. Selanjutnya, lalu P6 bekerja selama 1 detik, selesai di detik 36. P6 bekerja selama 1 detik, di detik 36. Selanjutnya, P9 bekerja selama 2 detik, selesai di detik 38. 9 di detik 38. Selanjutnya yang terakhir, P10 bekerja selama 3 detik, selesai di detik 41. P10 bekerja selesai di detik 41. Di sini kita lanjut dengan waktu tunggu rata-rata. Ya. Di sini P1 mulai kembali kerja. Di sini P1 mulai kembali di detik 14, berhenti di detik 1. Berarti 14 kurangi dengan 1 sama dengan 13. Lanjut. Proses yang kedua berhenti di detik kedua dan mulai kerja di detik kelima. Jadi P2 berhenti di detik kedua dan mulai lagi di detik 12. Jadi di sini 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Selanjutnya proses yang ketiga berhenti di detik ketiga dan mulai lagi di detik kelima. Jadi 5 kurangi dengan 3 sama dengan 2. Kita lanjut proses yang keempat. Datang dan langsung kerja di detik ketiga. Jadi 3 dikurangi dengan arrival time-nya. Arrival time-nya kan 3, jadi sama dengan 0. Kita lanjut ke P5. P5 datang di detik keempat dan kerja di detik ke-19. Jadi 19 dikurangi 4 sama dengan 15. Selanjutnya P6 di sini datang di detik ke-6.
kerja di detik 35. Berarti 35 dikurangi 6 sama dengan 29. Lanjut P7. P7 di sini datang di detik ke-7. Detik ke-7 kerja di detik 31. 31 dikurangi 7 sama dengan 24. 24. Kita lanjut di P8. P8 di sini datang di detik ke-8, kerja di detik 24. Jadi 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Kita lanjut di P9. Di P9 datang di detik ke-9 dan kerja di detik 36. Jadi di sini 36 dikurangi 9 sama dengan 27. 27. Kita lanjut di P10. Proses yang terakhir. Proses yang terakhir datang di detik 10, kerja di detik 38. Jadi 38 kurang dengan 10 sama dengan 28. 28. Sekarang kita akan total 10 proses kita bagi dengan hasil yang di atas. Jadi di sini waktu rata-rata di sini adalah 164 dibagi dengan 10. Dibagi dengan 10 adalah 16,4. Inilah hasil yang kita kerjakan. Kesimpulannya, inilah hasil waktu tunggu rata-rata dari algoritma prioritas primitif. Terima kasih.